penggalang di seluruh dunia, dari dunia nyata maupun dunia maya yang ada di mana saja. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, di video ini kita akan belajar tentang saatnya pramuka. Walaupun di sini kita dalam kondisi pandemi, kita tidak bisa belajar di sekolah, tetapi kita tetap semangat beraktivitas di rumah masing-masing. Di kondisi pandemi ini, kita tidak boleh hanya diam saja di rumah, tapi juga lakukan aktivitas yang bermanfaat bagi kita dan sekitar kita. Sama seperti lambang gerakan pramuka, yaitu tunas kelapa. Pohon kelapa itu filosofinya adalah bermanfaat dari ujung akar sampai ujung atasnya ya, sampai ujung daunnya, sehingga kita pun juga harus bermanfaat untuk orang lain. Begitu ya. Oke, materi pada hari ini adalah tentang salam pramuka yang biasa kita laksanakan di kepramukaan. Nah, di sini walaupun kita sedang dalam kondisi COVID, mari sama-sama semuanya belajar pramuka lewat video ini. Oke, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang salam pramuka. Seperti kalian ketahui bahwasannya tingkatan penggalang itu mempunyai buku syarat kecakapan umum yang seperti ini. Ya, bukunya berwarna merah dan itu digunakan untuk mengetahui seberapa ketercapaian kita dalam pelatihan kepramukaan ya, gitu. Nah, di sini di salam pramuka itu ada 3 tingkatan. Ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terak. Di penggalang ramu itu disampaikan di poin nomor 14, yaitu mengetahui tentang salam pramuka. Kemudian di tingkatan penggalang rakit, di poin nomor 14 juga disitu disampaikan dapat menjelaskan dan melaksanakan cara memberi salam pramuka. Kemudian yang ketiga, di penggalang terak itu juga ada di poin nomor 14 dapat melaksanakan dan menggunakan salam pramuka. Itu yang akan kita pelajari pada sesi ini. Oke, adik-adik penggalang semuanya, ada 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah mengetahui tentang jenis-jenis salam pramuka. Yang kedua, kita akan menjelaskan kepada siapa saja salam pramuka itu disampaikan. Yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana cara melakukan salam pramuka. Kemudian yang keempat, itu nanti kalian bisa menggunakan salam pramuka dalam kehidupan sehari-hari atau ketika kegiatan kepramukaan. Oke, adik-adik penggalang semuanya, pasti kalian sudah tahu kan tentang salam pramuka itu apa. Apalagi yang sudah menyelesaikan SKU di tingkatan ramu, pasti sudah pernah membaca atau mengetahuinya. Nah, di sini kakak akan ulangi kembali tentang materi salam pramuka. Salam pramuka itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah salam biasa, yang kedua salam hormat, dan yang ketiga adalah salam janji. Apa itu salam biasa? Salam biasa adalah salam yang disampaikan atau digunakan untuk sesama pramuka. Jadi misalnya kamu ketemu sama teman sesama pramuka nih, kamu bilang salam kepada teman kamu tersebut. Caranya nanti ya, saya akan bahas nanti. Untuk salam biasa, nah, kita laksanakannya dengan cara ketika posisi kita sedang berdiri, maka posisi kita adalah berdiri tegak seperti ini, tegak ya. Kemudian tangan bagian kiri itu mengapa seperti posisi siap. Kemudian yang kanan hormat, sikap hormat. Kemudian bilang salam pramuka. Gitu. Oke, ketika ada sesama pramuka, pembina atau mungkin teman kita yang bilang salam pramuka, maka kita harus menjawabnya dengan posisi yang sama dan dijawab dengan seperti ini, salam, gitu. Jadi tidak boleh dengan seperti ini, salam. Nah, itu tidak, karena posisinya harus seperti ini, hormat ya. Nah, untuk salam pramuka ketika kalian duduk ya, ketika kalian semuanya duduk di bawah, itu kalian menjawabnya dengan cara yang sama, yaitu dengan seperti ini tangannya. Tapi posisinya duduk, tapi dengan masih tangannya hormat, yang sebelah kanan masih hormat, ya. Itu kalau posisi duduk. Tapi ada juga posisi di mana kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, itu tidak memungkinkan. Kita posisi berdiri tegak itu kan tidak mungkin. Jadi kita langsung saja, misalnya ada yang bilang salam pramuka, jawab aja langsung salam, gitu. Atau mungkin dalam keadaan duduk juga bisa sama saja, nanti jawabnya dengan hormat ya. Misalnya ada yang berikan salam pramuka, jawab dengan kata
salam. Untuk salam biasa ini, jika ada yang memberikan salam kepada kita, maka kita wajib untuk menjawabnya sebagai tanda persaudaraan kita kepada sesama pramuka. Apa itu salam hormat? Nah, ini yang kedua ya. Apa itu salam hormat? Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Contohnya yang pertama, bendera merah putih ketika dikibarkan atau diturunkan. Yang kedua, kepada kepala negara, presiden, duta negara, atau pejabat-pejabat lain yang lebih tinggi. Yang ketiga, jenazah yang sedang dikuburkan atau diusung. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia ketika dikumandangkan dalam acara resmi. Dan yang kelima adalah ketika kita melewati makam pahlawan. Oke adik-adik, bagaimana caranya melakukan salam hormat? Sama seperti ketika kalian sedang melaksanakan upacara bendera hari Senin. Ketika kita menghormat kepada bendera merah putih. Hormatnya sama ya. Tidak perlu menggunakan kata salam pramuka. Dan kita jawab nggak perlu langsung saja. Misalnya ada kepala negara yang sedang lewat, langsung saja gini. Nah, langsung saja hormat ya. Tidak perlu menggunakan kata salam pramuka, nggak usah. Gitu ya. Kecuali dia bilang salam pramuka, maka kita harus jawab dengan kata salam. Apa itu salam janji? Benar kalian dilantik menjadi penggalang ramu, rakit atau terap? Atau dulu di SD-nya pernah dilantik menjadi siaga ramu, rakit atau terap? Pernah belum? Kalau pernah, kalian pasti pernah melaksanakan salam janji ini. Nah, salam janji ini dilaksanakan ketika ada pelantikan penggalang ramu, rakit terap atau pelantikan yang lain. Nah, misalnya ini para calon yang dilantik itu maju ke depan semuanya. Kemudian mereka berbaris, kemudian mengikuti beberapa step yang diharuskan oleh pembina. Nah, setelah itu dia akan diminta untuk membaca Tri Satya atau 3 janji. Atau itu termasuk kode janji di pramuka. Nah, ketika itu, maka ketika para peserta membaca Tri Satya, maka sang pratama itu adalah pemimpin dari pasukan penggalang itu akan bilang hormat, gerak, gitu. Maka semua peserta akan hormat. Ya, ketika pratama bilang hormat, gerak, maka seluruh peserta yang ada di situ akan hormat. Hormatnya sampai selesai pembacaan Tri Satya tersebut. Nah, mungkin ada yang pernah mengalami ya kali ini, mungkin ada yang pernah mengalami atau ada yang belum, mungkin nanti bisa mencoba. Oke, tata cara salam janji itu juga sama dengan salam hormat, tidak perlu menggunakan kata salam pramuka, tidak perlu ya, tidak perlu pakai itu, langsung saja hormat. Biasanya ketika acara pelantikan itu pada bingung kalau nggak di briefing dari awal. Makanya di sini kakak ingin memberitahukan bahwasanya kalian nggak perlu bingung ketika ada pelantikan. Jadi kalian nanti tahu bahwasanya salam janji itu dilaksanakan ketika pelantikan, ketika pembacaan Tri Satya dari awal pembacaan sampai selesai. Oke adik-adik penggalang semuanya, bagaimana dengan materi hari ini? Mudah bukan? Kita hari ini belajar tentang 3 macam salam pramuka dan bagaimana cara mengucapkannya dan melaksanakannya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sehingga ketika kalian sudah tahu di poin 14 penggalang ramu ya tentang mengetahui salam pramuka, maka ketika kalian sudah tahu ini, maka kalian bisa minta tanda tangan kepada ketua pembina kalian sehingga nanti kalian bisa dilantik menjadi penggalang ramu jika kalian sudah menyelesaikan utir di ujian SKU tersebut. Gitu ya adik-adik semuanya, harapannya materi hari ini paham. Jadi kakak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di saatnya pramuka selanjutnya. Salam pramuka. Salam pramuka.